Doa ringkas untuk Minggu Paskah yang ke-6. Allah Juru Selamat kami, Engkau telah membebaskan kami dari kuasa kegelapan dan membawakan kami ke dalam pemerintahan Anak-Mu. Perkenankanlah semoga dengan kematiannya, Dia telah memanggil kita semula untuk hidup, supaya dengan kehadirannya yang berterusan di dalam kita, Dia akan membangkitkan kita ke kegembiraan yang abadi. Melalui Yesus Anak-Mu Tuhan kami, Dia yang hidup dan memerintah bersama-Mu dalam kesatuan Roh Kudus, Allah yang tunggal, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Kejadian bab 8 ayat 20 hingga 22, kemudian disambung bab 9 ayat 1 hingga 17. Nuh mempersembahkan korban. Nuh mendirikan sebuah mazbah untuk Tuhan. Dia mengambil seekor daripada tiap-tiap jenis burung dan binatang yang halal, lalu di atas mazbah itu dia mempersembahkan semuanya sebagai korban untuk menyenangkan hati Tuhan. Bau harum korban itu menyenangkan hati Tuhan, lalu Tuhan berfirman di dalam hati, "Aku tidak lagi mengutuk bumi kerana perbuatan manusia. Aku tahu bahwa sejak masa muda fikiran manusia itu jahat. Aku tidak lagi membinasakan semua makhluk hidup seperti yang telah aku lakukan kali ini. Selagi bumi ini ada, akan ada masa menanam dan masa menuai, musim sejuk dan musim panas, musim kemarau dan musim hujan, siang dan malam." 9. Perjanjian Allah dengan Nuh. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Hendaklah kamu mempunyai anak cucu yang banyak supaya keturunan kamu mendiami seluruh bumi. Semua burung dan ikan serta binatang-binatang lain akan takut kepada kamu. Semuanya kerana berada dalam kekuasaan kamu. Kini manusia, kamu boleh makan semuanya, serta tumbuh-tumbuhan hijau. Aku memberikan semua itu kepada kamu sebagai makanan. Hanya daging yang masih berdarah tidak boleh kamu makan, kerana nyawa itu terkandung di dalam darah. Setiap orang dan binatang yang membunuh manusia akan kuhukum mati. Manusia diciptakan seperti Allah. Oleh itu, sesiapa yang membunuh manusia akan dibunuh oleh manusia juga. Kamu harus mempunyai banyak anak cucu, supaya keturunan kamu dapat mendiami seluruh bumi." Allah berfirman kepada Nuh dan anak-anaknya, "Sekarang aku membuat perjanjian dengan kamu dan keturunan kamu, dan juga dengan semua makhluk hidup, yaitu burung dan binatang, semua yang keluar dari bahtera bersama kamu. Inilah perjanjianku dengan kamu. Aku berjanji bahawa semua makhluk hidup tidak akan dibinasakan oleh banjir lagi. Banjir tidak akan memusnahkan bumi lagi. Sebagai tanda perjanjian abadi yang aku buat dengan kamu dan semua makhluk hidup, aku menempatkan pelangiku di langit. Pelangi menjadi tanda perjanjianku dengan dunia. Tiap-tiap kali aku meliputi langit dengan awan dan pelangi itu kelihatan, aku akan mengingat perjanjianku dengan kamu dan dengan semua makhluk hidup, bahawa banjir tidak lagi akan membinasakan semua makhluk hidup. Apabila pelangi itu kelihatan di langit, aku akan melihat dan mengingat perjanjian abadi antara aku dan semua makhluk yang hidup di bumi. Itulah tanda perjanjian yang aku buat dengan semua makhluk yang hidup di bumi. Inilah firman Tuhan." Pembacaan Perjanjian Baru pada pagi hari ini diambil daripada Kisah Rasul 17 mulai ayat 22 hingga ke 31. Kisah Rasul 17 mulai ayat 22 hingga 31. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Antina, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di atas kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menyumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuli-kuli buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia.
seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan yang telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun Dia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh penjanggalmu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan satu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah yang memberikan kepada semua orang satu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia di antara orang mati. Inilah firman Tuhan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 14 mulai dari ayat 15 hingga 21. Mulia kepada Kristus Juru Selamat kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Inilah Injil Kristus. Pujilah Kristus Tuhan kita. Yesus bersabda dalam Injil Yohanes 14 ayat 21 yang berkata, "Sesiapa yang menerima dan mematuhi perintah-perintahku mengasihiku. Sesiapa yang mengasihiku akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku juga akan mengasihi serta memperlihatkan diriku kepadanya." Shalom, saudara terkasih. Puji nama Tuhan Yesus, untuk hari ini kita dapat berjumpa sekali lagi untuk sesi renungan yang akan berlandaskan daripada petikan Alkitab yang telah dibaca sebelum ini. Dan kita akan
melihat bagaimana kita dapat memperkukuhkan iman kita semasa PKP tengah dijalankan pada saat ini. Pengenalan tentang Yesus hanya menirukan apa yang diajarkan kepadanya, dan jawaban yang lahir dari pengenalan dan pengalaman pribadi bersama Tuhan dimungkinkan jarang. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena pengenalan pribadi kita tentang siapakah Tuhan Allah nampak dalam sebuah jawaban yang tidak hanya melibatkan pikiran, tetapi juga emosi dan iman kita secara pribadi. Jika Anda diajukan satu pertanyaan seperti berikut, menurut Anda, siapakah Yesus Kristus itu? Jawaban apakah yang Anda akan berikan? Jawaban yang lazim disampaikan oleh ramai antara kita di sini, mungkin kita akan merespons dengan menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah Mesaya, Juru Selamat, Anak Tuhan Allah, dan sebagainya. Dari jawaban tersebut nampak jika masih ada orang Kristen yang mengenal Kristus sebatas pengertian kognitif saja. Pengenalan pribadi tentang Tuhan Allah sangat menentukan sejauh manakah hidup kita berada di dalam Tuhan itu sendiri. Juga pengenalan akan Tuhan Allah menunjukkan sejauh manakah ketahanan kita dalam menjalani hidup yang syarat dengan pelbagai cabaran pada saat ini. Pemahaman yang demikian akhirnya membawa masyarakat Athena pada hidup yang penuh kebodohan. Hidupnya jauh dari Tuhan Allah karena ketidaktahuan mereka tentang siapakah Tuhan Allah yang sejati. Kemudian Paulus memperkenalkan bahwa Tuhan Allah yang tidak dikenalinya, Dialah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ayat 24. Tuhan Allah yang tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia, tetapi Dialah Tuhan Allah, Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan. Di dalam Dialah manusia mendapatkan hidup, sehingga manusia dapat bergerak dan ada seperti sekarang ini. Bahkan melalui Yesus Kristus, manusia dan masyarakat Athena mendapatkan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Tindakan Tuhan Allah yang sedemikian ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah menjunjung tinggi kehidupan melalui tindakan kasih-Nya. Pengenalan akan Tuhan Allah, Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan inilah yang mengarahkan kita untuk menjalin hubungan yang baru dengannya. Hubungan yang baru ini bercirikan kehidupan yang dilandasi oleh kasih, kehidupan yang mengasihi Yesus dan tinggal dalam kasih Yesus, dengan menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat dan pengendali kehidupan kita. Seseorang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hatinya akan memiliki keteguhan dan kekuatan untuk mewartakan Tuhan Allah yang diimaninya dalam segala karyanya. Berlandaskan 1 Petrus 3:15. Orang tersebut tidak akan takut menderita dan berani menanggung risiko atas iman yang disaksikannya. Orang tersebut akan tetap melakukan hal yang benar, baik, dan memperjuangkan kehidupan, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan Allah itu sendiri. Di sisi lain, kita yang mampu mengasihi Yesus dan tinggal dalam kasih Yesus akan senantiasa disertainya.
Penyertaan itu nampak melalui kehadiran seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh Kudus tersebut bekerja dalam hati manusia untuk menolong, menopang, mengarahkan agar segenap tindakan kita merupakan bahagian dari karya dan rencana Tuhan Allah semata-mata. Semakin seorang itu mengenal Tuhan Allah dengan benar, semakin besar pula kasih-Nya terhadap Tuhan Allah itu sendiri. Kita yang telah mengenali Tuhan Allah dalam segala karya pernyataan maupun berkat-Nya dalam kehidupan ini pun akan menunjukkan keterlibatan kita dalam mewujudkan kebaikan dan rencana kasih-Nya secara khusus. Salah satu-satunya bagaimana kita dapat mengenali Tuhan itu secara pribadi adalah melalui cara kita berkomunikasi antara satu sama yang lain, dengan mengadakan fellowship, dengan mengadakan Bible study, dan juga semasa kita berdoa antara satu sama yang lain. Karena dengan tidak langsung kita boleh mendekatkan diri kita kepada Tuhan Allah yang kita sembah, dan dengan itu kita akan mengalami suatu pengalaman yang luar biasa. Bagaimana Tuhan itu boleh menjadi real kepada kita yang datang dan mencari wajah-Nya secara khusus. Saudara dan saudara dalam Kristus, janganlah kita hidup seperti penyembah berhala di Athena. Mereka mengadakan pesta, mereka mengadakan aktiviti yang luar biasa besar, dan juga membina gedung-gedung kuil yang besar untuk menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal, dengan membuat Tuhan yang mereka sembah seperti menyamakan Tuhan itu dengan batu maupun perak dan emas yang melambangkan cara pemikiran mereka pada masa itu. Saudara dan saudara dalam Kristus, minggu ini kita fokus dengan Tuhan, karena kita tahu bahwa walaupun dengan keadaan PKP sekarang, Tuhan tidak pernah meninggal umat-Nya. Tetapi saya pasti dan percaya bahwa Tuhan itu tidak jauh daripada umat-Nya. Di saat kita memerlukan, Tuhan akan senantiasa berada dekat dengan kita. Semasa kita dalam kesusahan, maka Tuhan yang sama juga akan menyediakan jalan bagaimana Dia boleh membantu kita. Dari segi iman, cara kita boleh bertumbuh dan mendalamkan iman kita adalah untuk meluangkan masa pada PKP ini dengan membaca firman Tuhan dan menambahkan masa untuk kita berdoa agar kita dapat mengenali Tuhan yang kita sembah secara pribadi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat di MBM. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pagi hari ini yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Dan selamat pagi saya ucapkan sekali lagi karena kita berkesempatan untuk bersama-sama beribadah secara online pada pagi hari ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tiada terbatas kuasanya untuk memberkati kita lewat ibadah ini, bahkan lewat doa kita bersama pada pagi hari ini. Dan mari kita sama-sama memanjat doa kita kepada Tuhan sesuai dengan janji Tuhan dalam Matius 18 ayat 19 mengatakan, dua orang berdoa di bumi ini bersepakat, doanya akan dikabul oleh Bapa di surga. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami di surga, Bapa yang disembah oleh Abraham dan Yakub dan Ishak.
Pada pagi hari ini Bapa, kami datang kepada Engkau dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sesuai juga dengan janji Tuhan mengatakan 2-3 orang kami berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Walaupun secara berkumpul beramai-ramai kami tidak dapat melakukan semuanya Bapa, tapi tidak ada boleh menghalang kuasa Tuhan untuk berhadir bersama dengan kami. Walaupun kami berada di mana-mana kami ada pada pagi hari ini, hadirat Tuhan itu nyata bersama-sama dengan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerah mengangkatkan negara kami Malaysia ke dalam tangan-Mu Bapa, dan kami bersyukur atas apa yang Tuhan telah lakukan di negara kami ini. Dan kami sangat percaya bahwa setiap kami telah diberkati Tuhan, telah dilawati Tuhan, khususnya Bapa, menteri-menteri yang melayani kami, Perdana Menteri kami, semua ketua-ketua menteri kami yang ada di setiap negara, di negara Malaysia ini, kami percaya bahwa selama ini Tuhan telah menuntun memakai mereka untuk menjadi berkat, bahkan untuk memberikan keputusan-keputusan yang baik Bapa, untuk memberkati, memimpin kami, setiap rakyat yang ada di negara ini. Biar kuasa Tuhan kami mohon pada pagi hari ini, untuk terus memimpin mereka semua Bapa, untuk membuat apapun keputusan masa kami PKP ini, supaya semuanya berjalan menurut kehendak dengan rencana Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini juga kami berdoa, mengangkatkan diocese Kuching kami ke dalam tangan-Mu, dimanapun kami berada sekarang ini Tuhan. Walaupun kami tidak dapat beribadah secara pergi ke gereja, berkumpul bersama, tapi di mana kami berada Bapa, Engkau terus memberi kekuatan bagi kami. Tuhan, Engkau terus membawa fokus kami, hanya melihat kepada Tuhan, hanya pandang kepada wajah-Mu Bapa, melalui kami berdoa bersama dengan keluarga, melalui kami membaca firman Tuhan bersama, melalui kami bersekutu dan juga berdoa kepada-Mu Tuhan. Masa PKP ini Bapa, Engkau menjadi sumber kekuatan dan terus meletakkan, menempatkan setiap kerinduan dalam setiap hati kami secara pribadi, supaya semakin hari kami semakin mendekati Tuhan, semakin hari semakin kami mengasihi Tuhan, dan kami akan diberkati lewat hadirat Tuhan yang kami cari. Masa kami bersekutu dan membaca firman Tuhan bersama. Terima kasih Bapa, Engkaulah Allah yang ada di tengah-tengah kami, yang terus kami pandang dan lihat selama ini Bapa, masa kami masih di dalam PKP ini. Juga pada pagi hari ini kami mau bersyukur, terima kasih bagi yang telah Tuhan sembuhkan, yang kena COVID-19 Bapa, ramai yang telah Tuhan pulihkan, bukan hanya di negara kami Malaysia, tapi di merata dunia ini Bapa. Engkau telah melawati, menyembuhkan, mencurahkan segala berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang telah mengalami kesakitan ini Bapa, dan ramai yang telah Tuhan pulihkan selama ini. Dan kami bersyukur atas jemahan kuasa kesembuhan-Mu yang telah mengalir dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu ini Bapa. Dan kami terus berdoa bagi all the frontliners Bapa, semua healthcare workers, mereka yang bekerja di barisan depan dimanapun mereka berada bertugas, bahkan yang telah diberikan Tuhan arahan untuk bekerja semula. Tuhan berikan perlindungan, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa, dimanapun mereka berada menjalankan tugas masing-masing. Tuhan Engkau menyertai mereka, melindungi mereka semuanya Bapa, supaya tetap aman berada di dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Dan kami juga berdoa bagi yang masih di hospital, yang masih dalam proses dipulih, disembuhkan. Tuhan terus menyembuhkan, menyalurkan berkat-berkat pemulihan Tuhan secara total, agar anak-Mu ramai-ramai Tuhan akan mengalami berkat kesembuhan daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Juga terus berkati kami jemaat MBM yang ada, yang beribadah online pada pagi hari ini, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau terus berikan kami kekuatan, kesehatan. Engkau juga terus Tuhan menempatkan kesatuan dalam diri kami, supaya senantiasa bersatu untuk datang ke hadirat Tuhan. Walaupun kami berada di kalangan keluarga kami masing-masing, tangan Tuhan tetap memimpin dan menuntun kami Bapa, supaya kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari kami semakin dekat dan intim hubungan kami dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan menaikkan segala doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami telah pun berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kehadirat-Mu di tengah-tengah kami.
pada pagi hari ini Tuhan di dalam roh. Kami juga bersyukur atas apa yang Kamu telah lakukan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Lalu berkat damai Allah yang melewati segala pengertian, memelihara hati dan pikiran kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah, serta anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai kamu dan tetap bersama-samamu selalu. Amin.